Sudah ada rekan kami Mahmud Fauzi dan Rohmat langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Mahmud, bahwa tadi ada catatan 32 kali gempa, ini dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Untuk di siang hari ini, apa perkembangan pantauan aktivitas vulkaniknya, Mahmud? Baik, selamat siang Anggi. Secara aktivitas vulkanik, kegempaan Gunung Api Semeru sejak semalam sudah mulai mengalami penurunan jika dibandingkan pada saat terjadi erupsi pada sore hari kemarin. Namun yang menjadi catatan adalah saat ini saya berada di salah satu lokasi terdampak paling parah, yakni di Kampung Kamar A, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Lokasi ini berada hanya sekitar 7 km dari puncak Gunung Semeru. Dan tepat di lokasi saya berdiri saat ini tadinya adalah merupakan bangunan sekolah SDN Supit Urang 2. Saat ini bangunan ini sama sekali tidak tersisa apapun, hanya tersisa bekas-bekas pondasi. Jika bisa kita perlihatkan, sebelah kiri saya, tepatnya di sebelah kiri saya, merupakan puncak Gunung Semeru, di mana aliran guguran awan panas Gunung Semeru turun dari arah atas di sekitar radius 7 km, kemudian menerjang seluruh area dusun ataupun kampung yang ada di area Kampung Kamara ini. Setidaknya dari keterangan masyarakat ada sekitar 50 hingga 70 rumah warga yang saat ini sudah rata tertimbun dengan material guguran awan panas Gunung Semeru. Sementara itu ada juga satu sekolah dasar, yakni SDN Supit Urang 2, dan juga ada 5 musola yang saat ini juga rusak atau bahkan tertimbun. Jika bisa saya perlihatkan di belakang saya ini tepat adalah salah satu musola yang ada di Kampung Kamar A, Kecamatan Pronojiwo. Lokasi bangunan musola ini bergeser dari pondasi awalnya sekitar 10 hingga 20 meter. Di lokasi ini adalah lokasi pertama musola, kemudian ketika guguran awan panas menerjang, musola ini bergeser sekitar 10 hingga 15 meter. Sementara saat ini yang bisa saya tunjukkan, ini adalah rumah warga Kamar A. Ini adalah satu dari sekian puluh rumah yang habis total diterjang guguran awan panas Gunung Semeru. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu warga. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Mohon izin, namanya Bapak siapa? Bapak Ahmadi. Bapak Ahmadi. Bapak Ahmadi, kalau boleh tahu rumahnya yang sebelah mana, Pak? Sini. Yang saya berdiri di tempat ini adalah rumah saya. Kondisi saat ini seperti apa, Pak? Habis tinggal pondasi. Tinggal pondasi. Tinggal pondasi. Bapak bisa diceritakan pada waktu kejadian Bapak lokasi sedang ada di mana? Waktu kejadiannya lava pertama kali turun masih ada di sini. Sekitar jam 4. Masih sholat asar, masih ngisi jeding untuk sholat asar dan merawat bayi. Nah, setelah itu orang-orang tidak ada semua, baru saya keluar. Lari. Nah, sampai situ lava besar itu datang. Sekitar jam 5 saya masih kembali lagi ke sini, lava sudah sampai ke bawah. Sampai ke bawah saya baru kembali. Setelah itu setengah 6, sekitar setengah 6 jam 5 ini sudah habis. Jadi rumah saya ini sudah habis. Jadi antara saya sama lava itu berjarak antara setengah jam aja gitu. Bapak, kalau kita bisa lihat jalur lahar di depan kita ini berarti awalnya adalah pemukiman warga. Pemukiman warga sama ladang. Nah, ini pemukiman warga. Saya bisa sebut satu-satu rumahnya ini. Ini rumah paman saya, Haji Nur, dan sebelah ini rumah Abah Mukhtar. Ini rumahnya Bapak Kampung, Abdul Munib. Ini semua itu sampai sana itu pemukiman warga itu habis, tinggal tanah itu rata pemukiman warga. Setelah kejadian erupsi kemarin, Pak, hari ini apa yang dilakukan oleh Bapak dan masyarakat sekitar? Kita menyelamatkan barang yang bisa dipakai untuk kita. Untuk kedepannya, ya harapan kami adalah ke pemerintah, ya bagaimana solusi untuk pemerintah, untuk warga dusun Sumber Sari ini kedepannya. Bukan hanya untuk perumahan aja, tapi untuk pekerjaan untuk sehari-harinya. Kayak gitu, penghasilan sehari-harinya, kehidupan sehari-harinya kayak gitu.
Bapak, pemerintah menyebut bahwa lokasi kampung ini berada di zona merah. Zona merah. Dan sebenarnya tidak boleh ditinggali. Bisa diceritakan, Pak? Memang di sini adalah zona merah. Tapi kalau kita hanya duduk di Huntap untuk menafkahi keluarga itu memang tidak ada. Untuk menafkahi per hari-harinya itu kita tidak ada. Jadi terpaksa walaupun gimana pun kita harus duduk di rumah sini. Karena ladang semua penghasilan ada di Dusun Sumbersari sini. Kayak gitu. Bapak, bisa dijelaskan Bapak, ini puing-puing ini tadinya apa Bapak? Kalau bisa dijelaskan. Musola? Ini musola. Iya. Nah, musola ini ada dua. Ada Yang dua satu, musola. ada dua musola, satu dan musola dua. Kayak gitu. Ini awalnya musola berada di mana Pak? Musola itu. bergeser. Itu. Musola yang satu geser gitu. Itu ini musola ini. Nah, ini nih. Ini musola dan musola ini ada di sini. Jadi kalau yang satu ini roboh, yang satu itu bergeser jaraknya. Yang satu kayak gitu. Untuk masyarakat Pak, apakah ada korban luka ataupun korban meninggal pasca kejadian kemarin? Kalau luka ada satu orang, sebab dia disuruh ngungsi, dia ada ngungsi. Itu jumpa tadi malam sekitar jam Ba'dalisa. Itu ada di belakang sini orangnya, di malam. Tapi dalam posisi hanya luka-luka aja, kayak gitu. Pak, mungkin bisa diceritakan kenapa dengan bencana yang sedahsyat ini tidak ada korban, tidak ada warga yang menjadi korban. Apa yang dilakukan warga ketika mendengar informasi adanya erupsi Gunung Semeru? Nah itu sudah dan yang dari awal-awal. Kalau yang dulu banyak korban itu memang istilahnya kalau orang Madura ngenteng no. Nah gitu, ngenteng no, opo sing teko gitu. Nah, kalau sekarang sudah orang sudah waspada. Kayak jadi kalau lava sudah turun, warga semua sudah tidak perlu ada dari siapapun, mereka sudah pergi sendiri kayak gitu. Jadi ketika warga ini mengungsi ke balai desa, mereka belum tahu kalau rumahnya habis disapu guguran awan panas. Baru ketika hari ini warga baru tahu kalau rumahnya disapu guguran panas, begitu Pak? Baru tahu setelah Ba'dalisa ada yang kembali ke sini, antaranya saya juga kembali ke sini kalau rumah saya sudah habis semuanya kayak gitu. Hartanya ya namanya harta punyanya Maha Kuasa, ya sudah kita kembalikan, kita cari untuk kedepannya kayak gitu. Bapak, saya lihat rumah Bapak benar-benar habis. Kemarin waktu mengungsi, apa yang berhasil diselamatkan? Saya bisa menyelamatkan baju sama apa lagi? Oh baju satu helai baju. Saya yang khawatirkan itu bayi. Jadi saya kembali itu bukan untuk apa? Kembali ke sini walaupun ada lava, saya ngambil bajunya bayi. Tapi setelah sampai sini rumah habis, ya sudah kayak gitu, ya sudah nanti cari lain kayak gitu. Bapak, yang terakhir, harapan kepada kita saat ini kan seluruh harta bendanya sudah habis akibat bencana ini. Harapannya kepada pemerintah provinsi ataupun untuk kabupaten seperti apa Bapak? Kalau harapan kami bukan untuk masa pendek, tapi untuk masa kedepannya kayak gitu. Walaupun kita di rumah, tapi pekerjaan untuk sehari-hari tidak ada. Itu ya kayak percuma kayak gitu Pak. Jadi menelan ongkos banyak antara rumah sama tempat bekerja kayak gitu. Terima kasih banyak Bapak Madi. Makasih. Meskipun saat ini dari data yang kita tanyakan ataupun kita dapat dari warga ada sekitar 50 hingga 70 rumah yang rusak akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada sore hingga malam kemarin. Namun dari BPBD ataupun dari pemerintah Kabupaten Lumajang belum menyebutkan angka pasti terkait berapa bangunan ataupun fasilitas umum yang rusak. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Kepala BPBD ataupun Sekda Kabupaten Lumajang menyebut area ini yakni Kamar A merupakan area yang berada di zona merah dan seharusnya tidak boleh ditinggali oleh masyarakat. Untuk langkah kedepannya, pihak pemerintah Kabupaten Lumajang masih akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk langkah selanjutnya terkait apa yang akan dilakukan. Saya tadi juga sempat berbincang kepada beberapa masyarakat yang rumahnya juga rata tertimbun dengan tanah. Mereka berharap kepada pemerintah agar direlokasi ke tempat yang lebih aman. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Anggi. Baik, Mahmud, bisa digambarkan kepada kami yang sedang menonton ini, bagaimana dengan akses jalannya, Mahmud, di sekitar wilayah terdampak ini? Sebenarnya masih amankah untuk dilalui?
bagaimana untuk aktivitas warga ketika mereka juga akhirnya mengecek ya kembali rumah mereka? Baik Anggi, untuk akses jalan, ada beberapa akses jalan memang yang bisa dilalui untuk menuju ke Kampung Kamara ini. Tadi kita menuju ke Kampung Kamara ini melalui beberapa akses lainnya, di mana jalan yang biasanya dilalui oleh kendaraan bermotor saat ini sudah tidak bisa dilalui bahkan oleh kendaraan roda 2, di mana selain rusak dan juga tergerus di jalan ini ada puing-puing dan juga batu-batu akibat guguran awan panas dari Gunung Semeru. Jika kita bisa gambarkan, batu-batu yang ada di sepanjang jalan ini diameternya antara 1 hingga 4 meter, sangat besar. Dan ini kemarin sore pada waktu erupsi, batu-batu ini turun dari puncak Gunung Semeru menuju ke Dusun Kamara ini. Sedangkan untuk jika kita bisa memperlihatkan, untuk jalur utama yang berada di sisi kanan kita, saat ini akses menuju ke Kamara ini tertutup total oleh bangunan musola. Bangunan musola ini yang sebelumnya berada di kanan jalan, ketika terkena guguran awan panas kemarin, saat ini bangunan bergeser dan menutup total jalan, sehingga akses untuk menuju ke Kamara ini saat ini tidak bisa dilalui baik menggunakan roda 2 ataupun roda 4, sehingga baik masyarakat yang mau melakukan evakuasi barang-barang atau harta benda miliknya ataupun petugas yang akan membantu melakukan proses evakuasi ini harus mengakses Kampung Kamara ini dengan berjalan kaki. Anggi. Baik, Mahmud, terima kasih untuk laporan Anda. Kami akan kembali ke Anda nanti di informasi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.